Halo, welcome to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saya Yohan mengucapkan big appreciation buat teman-teman yang telah subscribe, mampir, dan nonton channel ini. Yes, melalui channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi seputar transfer, rumor, pre-match, post-match, hingga news update terkait Chelsea Football Club. Sekedar intermezzo, saya adalah penggemar Chelsea sejak 1996 saat Gianfranco Sola pindah dari Parma ke Chelsea. Yes, tentunya sebelum Chelsea menjadi klub kaya raya seperti saat ini. Bahkan sebelum Roman Abramovich mengakuisisi Chelsea di tahun 2003. Nah, jadi Chelsea masih menjadi tim seperti tim anta beranta ya, atau pemain tim yang khusus mengkontrak pemain-pemain yang sudah berumur. Namun, to be honest, saya kenal Chelsea itu dari Zola, karena saya adalah penggemar Zola saat bermain di Parma. Zola ada pemain legendaris Chelsea, karena gameplaynya yang jenius dan sangat skillful, dimana dapat melewati beberapa pemain, oleh karenanya disebut The Little Italian Magician. Bersama Villa, Ruud Gullit, Roberto Di Matteo, Poyet, Dennis Wise, Frank Leboeuf, Desailly, maka Chelsea bersama Sola dapat menjadi juara Winners' Cup di tahun 1998 dan di tahun yang sama berhasil menjadi UEFA Super Cup Winners, mengalahkan Real Madrid, sang pemenang Champions League. Kemudian memenangkan dua FA Cup, satu League Cup dan satu Community Shield. Pada tahun 2003, cobatkan menjadi Chelsea Greatest Player Ever. Wow, oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke topik pembahasan, yaitu update transfer in atau transfer masuk di musim 2024. Kita mulai dari sang manajer. Pep Guardiola, sorry, Enzo Maresca maksudnya. Yes, memang sih agak mirip-mirip perawaannya ya. You know what I mean. Oke, Enzo Maresca ini berumur 44 tahun, berasal dari Italia. Dulunya dia merupakan adalah tim dari Guardiola di Manchester City pada musim 2020-2021. Namun di musim 2021 memiliki track record yang kurang baik selama melatih Parma. Dari 15 match hanya 5 kemenangan, 5 draw, dan 5 kekalahan. Kemudian sempat menganggur pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, Maresca bergabung menjadi head coach di Leicester yang baru saja terdegradasi dari Premier League sehingga harus bermain di Championship League ya di 2023. Namun tidak butuh waktu yang lama. Pemain-pemain Leicester langsung nyetel dengan taktik dan juga metodologi kepelatihan yang diusung Maresca sehingga Leicester berhasil menjadi juara Championship di musim 2023-2024, mencatatkan kemenangan 31 dan 4 keimbang dan satu kekalahan sehingga total poin menjadi 97 poin, selisih 1 poin dengan Ipswich Town. Well, ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman untuk datang dan nonton channel Coach's Voice, sorry, edisi Enzo Maresca. Nah, di video tersebut Maresca membahas berbagai macam taktik yang digunakan untuk menghadapi tim dengan formasi tertentu. Feels like masterclass of mastermind ya, dari football. Jujur nih, saya setelah nonton video tersebut, keren banget ya. Jadi, kalau kita melihat dari video tersebut, kita bisa eh, melihat bagaimana latar belakang dari Enzo Maresca ini dalam latih. Jadi di situ Enzo akan membahas terkait strategi taktik, kemudian dari bagaimana menghadapi para pemain lawan dengan berbagai formasi yang berbeda-beda. Nah, link video tersebut saya cantumkan di deskripsi ya, supaya teman-teman bisa ikut menonton dari Voices Coach ya. Oke. Well, semoga bukan teori saja ya, teman. Karena Championships ini totally different dengan Premier League. Kompetisi yang berbeda, pemain yang berbeda. Jadi, hopefully kepelatihannya itu ada kemajuan dibanding dengan Pochettino. Yang dimana baru-baru saja Pochettino mendapatkan kritik secara terbuka dari Moses Caicedo alias pemain termahal dari Chelsea di musim lalu. Check this out. Yes. Di bawah kepelatihan Pochettino hanya mengandalkan lari-lari dan lari, yes.
finally, kita menemukan jawaban kenapa Chelsea selama ini cedera yang berkepanjangan dan juga cedera yang bergantian. Baik, kita akan membahas langsung kepada transfer pemain yang masuk. Yang pertama adalah Tosin Adarabioyo. Ya, pemain berumur 26 tahun ini kebangsaan Inggris datang dari Fulham dengan free transfer, menempati posisi center back. Sebenarnya saya cukup surprise. Well, di saat Tosin ini join Chelsea ya, karena umurnya sudah matang. Sedangkan setahu saya, sejak era konsorsium Bluco, Chelsea spesialis rekrut pemain muda di bawah 22 tahun, alias ternyata remaja. Tidak heran, jadi bisa join di Chelsea di umur 26 tahun dengan kualitas rata-rata. Kalau ditanya sebaik apa performanya, berkaca di musim lalu, Tosin itu membukukan sekitar 25 penampilan, jumlah kebobolan sekitar 27 match, dan clean sheet hanya 7 match. Mencetak 2 gol, dan berdasarkan average rating center back di Premier League, menempati urutan ke-60. Apakah dapat menembus skuad utama dari Chelsea? Menurut saya sih cukup sulit ya. Karena Chelsea saat ini ada 7 center backs. Betul, ada 7 center back. Nggak salah dengar teman-teman. Kita mulai dari Wesley Fofana, Colwill, Disasi, Badiashile, Chalobah, Gilchrist, Malangsar. Yes, Malangsar masih menjadi pemain Chelsea hingga saat ini loh. Nah, untuk 3 nama terakhir kita akan bahas di video selanjutnya di transfer out ya. Karena ada potensi akan di loan maupun dijual. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah Tosi dapat menembus tim inti dari Chelsea? Berikan pendapat di kolom komentar. Yang kedua, kita akan membahas pemain fenomenal yang digadang-gadang sebagai Messi alias gabungan Messi dan Ronaldo. Ini ditebus oleh Chelsea sekitar 56 juta pound sterling dari Palmeiras. Yes, pemain tersebut adalah Estevao Willian, berumur 17 tahun, mempunyai skill yang luar biasa. Sampai-sampai ini berhasil coach dari koordinator, yaitu Branco, menyebutkan bahwa setelah Neymar, Estevao adalah pemain kelahiran Brasil terbaik yang pernah ditemuinya. Bahkan seorangnya Neymar, Estevao itu mempunyai talenta yang besar di tengah gelombang persepakbolaan Brasil. Dan dia akan menjadi pemain yang sangat jenius. Saya sangat exciting ya melihat Estevao bermain untuk Chelsea. Namun sayangnya ya teman-teman, baru bergabung dengan Chelsea di musim depan. Jadi harap bersabar. Di 2025 dan 2026 baru bisa bermain. Karena masih berumur 17 tahun dan kesepakatannya musim ini masih bermain di Palmeiras Liga Brasil. Oke, kita bahas yang ketiga adalah Omari Kallenman. Yes, pemain Inggris ini dari Aston Villa berumur 18 tahun dan menempati attacking right winger. Apakah mendapat menjadi tim inti atau hanya untuk duduk di bench atau dipinjamkan ke klub lain? Mengingat saat ini right winger Chelsea sudah ada Palmer, Madueke, ya, uh, Angelo pun bisa, atau Rhys James bisa juga menjadi winger kanan. Menurut teman-teman bagaimana? Please komen di kolom komentar. Yang keempat, kita bahas tentang Marguiu. Marguiu ini pemain berkebangsaan Spanyol dan sebelumnya bermain untuk Barcelona. Coba tebak umurnya berapa? Yes, betul. Hanya berumur 18 tahun alias under 20. Ya, karena kita ini Chelsea Academy. Jadi, kita rekrut pemain muda yang berpotensial sehingga nantinya investasi tersebut akan menghasilkan saat menjual pemain tersebut. Jadi profit, untung-untung dan untung. Itulah konsorsium Bluco, filosofi yang dijalankan dalam menjalankan bisnis di Chelsea Football Club. Ya, berbeda dengan Roman Abramovich yang dulu ya. Dan that's why kita mengambil pemain-pemain yang masih muda, yang cukup potensial untuk dijual 2-3 tahun ke depannya. Ya. Salah satunya nanti saya bahas mengenai Ugo Cuku. Ya, hanya bermain beberapa menit, beberapa match, tapi sudah berpotensi ada yang mau membelinya. Nah, kita lihat di penampilan Marguiu ini musim lalu tampil 7 kali dengan 2 gol. Apakah Marguiu ini dapat menggeser dari Jackson dan juga Nkunku
untuk menjadi pilihan utama. Hmm, karena tanpa kita sadari loh teman-teman, Chelsea ini sudah mempunyai 5 striker. Hah, kok bisa 5 striker? Coba dihitung. Satu Jackson, Broya, David Washington, David Fofana, Lukaku. Yes, Lukaku masih menjadi pemain Chelsea. Nanti kita bahas di video selanjutnya mengenai transfer out maupun rumor di mana Lukaku dan juga David Washington mungkin akan dijual ataupun mungkin akan di loan ya, teman-teman. Terus kemudian yang kelima kita bahas pemain yang hmm, saya mau katakan fenomenal tapi karena sebelumnya hanya bermain di uh, kasta kedua dari Liga Inggris yaitu Championship, yaitu Kiernan Dewsbury Hall. Yes, pemain kelahiran Inggris ini berumur 25 tahun menempati posisi midfielder yang dimana saat ini di Chelsea sudah ada 8. Yes, betul, 8 midfielder. Dimana itu maksimal cuma 3 dari 8, 5 nganggur. Wah, jadi akan mungkin besar kemungkinan di loan ataupun mau dijual ya. Karena kita itu mulai Enzo, Caicedo, Lavia, Gallagher, Chukwuemeka, Ugo Chuku, Andre Santos, Cesar Casede. Wah, too many ya. Terlalu banyak. Belum lagi nanti tambah Dewsbury Hall. Jadi ada 9. Hmm. Apakah dapat bersaing Dewsbury Hall di Chelsea? Tentu bisa jawabannya. Kenapa bisa? Karena pastinya akan menjadi tim inti dari Enzo. Karena Enzo Maresca ini yang memanggil dari Dewsbury Hall bergabung ke Chelsea, alias anak bawaannya. Atau nanti tidak menutup kemungkinan akan menjadi anak emas ya. Seperti halnya dulu Tuchel dengan Mason Mount, masih ingat? Kemudian Pochettino dengan Conor Gallagher. Jadi semua pelatih punya pemain kesayangan atau anak emas ya. Jadi Enzo Caicedo, sorry, jadi si Enzo Maresca ini sudah pasti akan memasang pemain utama yang tidak tergeserkan yaitu uh, Dewsbury Hall. Jadi tersisa 2 nih pemain di tengah slotnya yaitu ada pilihan Enzo, kemudian Caicedo, Lavia. 3. Bingung nih yang akan menemani Dewsbury Hall. Siapa dari 3 ini ya kan? Kalau yang lain yang saya sebutkan terakhir itu kemungkinan bisa di loan atau dijual ya. Termasuk Conor Gallagher. Mungkin banyak yang tidak setuju atau fans berat dari Conor Gallagher yang tenaga badak tapi oke, kita bahas lagi. Next itu akan membahas tentang Dewsbury Hall yaitu mencatatkan 49 penampilan di musim lalu dan mengkoleksi 12 gol di Championship League. Ya, ini sekali lagi 12 gol di Championship League. Soalnya saya agak jujur, agak trauma ini sebenarnya dengan rekrutan pemain yang dari Leicester. Mungkin dulu teman-teman pernah dengar atau pernah ingat Drinkwater ya dari Leicester. Di mana sekitar ditebus oleh Chelsea di 2017 sekitar 38 pound sterling namun hanya bermain sekitar 12 kali dengan 1 gol. Dan sisa musimnya hanya menjadi pemain pinjaman di beberapa klub seperti Burnley, Aston Villa, Turki hingga Reading. Pada akhirnya dilepas oleh Chelsea on free transfer pada Juli 2022 dan pada masa kontraknya berakhir atau habis. Dan pada 30 Oktober 2023 mengumumkan pensiun dari persepak bolaannya. Kemudian transfer yang keenam adalah transfer terakhir lagi-lagi. Chelsea merekrut pemain muda yaitu 20 tahun bernama Renato Veiga dari Basel, klub Swiss. Berposisi sebagai left back namun versatile ya, yaitu pemain serba bisa berbagai posisi. Sebagai defensive midfielder, sebagai center back, ditebus oleh Chelsea sebesar 14 juta pound sterling. Di musim lalu hanya bermain sekitar 23 kali dengan mengkoleksi 2 gol dan 1 assist. Saat ini pemain kiri Chelsea ada 2 yaitu Cucurella dan Chilwell. Jadi ada kemungkinan nih diproyeksikan menggantikan Chilwell yang ditaksir oleh Manchester United. Hal ini sebenarnya membuat saya khawatir sama halnya dengan Dewsbury Hall ya.
Karena dulu Chelsea pernah punya pemain yang digadang-gadang pemain serba bisa posisi, yaitu Saul Niguez dari Atletico Madrid. Namun gagal. Karena hanya mencatatkan sekitar 10 penampilan saja. Jadi kita nantikan apakah Veiga dapat membuktikan diri dengan merebut posisi Cucurella. Menurut teman-teman? Last but not least, sekadar tambahan informasi bahwa Chelsea back to Cobham. Yes, betul. Chelsea sudah kembali training beberapa hari yang lalu. Dan kita berharap semua running bell secara taktik, metode fitness, maupun tidak ada lagi pemain yang cedera seperti musim lalu. Belum mulai berkompetisi, sudah tewas satu-satu ya. Jadi, kita lihat apakah metode tersebut yang diusung oleh Enzo Maresca itu dapat berjalan dengan lancar, tidak seperti era Pochettino seperti musim lalu. Oke, dengan berakhirnya informasi Chelsea back to Cobham, maka berakhir juga video dari channel perdana saya. Besok saya akan kembali membahas transfer out dari Chelsea, oleh karena itu pastikan teman-teman besok kembali ke channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar Chelsea di channel ini. Sekian informasi dari saya. Keep the blue flag flying high. Come on the Blues.